Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Umisina selaku Ketua Umum Komunitas Inspirasi Muslim Muslimah. Yang terhormat Ustazah Ella Nispi Laili LCMPDI selaku pengampu materi. Yang terhormat Ustazah Neneng dan juga Ukhti Naya Fitri. Juga kepada semua bunda-bunda Umi yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk mengikuti kajian fikih bersama Ustazah Ella Nispi Laili. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Baiklah, selaku moderator, pertama-tama saya ingin membacakan acara pada kajian malam hari ini. Yang pertama yaitu pembuka, yang kedua qiraatil Quran dan juga syar'i tilawah, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat akan ada sesi tanya jawab, kemudian yang terakhir kajian akan ditutup. Juga nanti ada pengumuman pemenang kepada peserta kajian yang memberikan pertanyaan terbaik, jadi bisa dipersiapkan. Baiklah, untuk berikutnya yaitu qiraatil Quran oleh Ustazah Neneng dan juga Sari Tilawah oleh Ukhti Naya Fitri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa idza talaqtumun nisa fatalliquhun li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum lan tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna ila yatin illa fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri la'allallaha yuhdithu ba'da
ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا بمعروف وأشهدوا أقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, Masya Allah. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari pembacaan Al-Quran, yang membaca dan juga yang mendengarkan. Untuk berikutnya yaitu sesi pemaparan materi oleh Ustazah Elanis Bilaili LC MPDI dengan tema Hukum Istri Meminta Cerai. Kepada Ustazah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jemaah kajian.
yang pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa kembali bersilaturahim di grup melalui Zoom ini ya. Insyaallah pada malam hari ini saya diminta menyampaikan materi yang menurut saya agak berat memang sih, tentang al-khulu' gitu. Hukum seorang istri meminta cerai kepada suaminya. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini meskipun di sini udah jam 9 ini, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir, para ummahat yang hadir pada malam hari ini semua masih dalam keadaan segar, bugar, dan tahan sampai nanti ya acara kajian kita. Selanjutnya selawat beserta salam teruntuk kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, dalam urusan pernikahan tentu ketika ketika dua orang lanjut kepada jenjang pernikahan, tidak ada satupun yang mengharapkan mereka akan berpisah begitu ya. Jadi pernikahan itu diniatkan untuk mendapatkan sakinah, diniatkan untuk mendapatkan mawaddah, tentu dengan cara-cara yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah mengajarkan itu kepada kita semua. Ya. Jadi ketika kita di dalam berumah tangga, tentu sebelum menikah kita sudah harus memiliki ilmu sehingga ketika setelah menikah yang kita dapatkan di dalam pernikahan itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah, wa husnul muasyarah. Sakinah, kedamaian, ketenangan, rahmah, mawaddah ya, rahmat, mawaddah, cinta, dan husnul muasyarah, dan baik yang istri baik kepada suami, suami baik kepada istri, begitu juga dengan keluarga yang berada di sekitarnya. Namun tidak tertutup kemungkinan dalam pernikahan itu ada permasalahan-permasalahan yang membuat kedua belah pihak akhirnya bercerai gitu. Akhirnya mereka memilih untuk berpisah. Ya. Bisa jadi hal-hal ini baik itu datang dari suami atau datang dari istri. Jadi seperti itu ya, ada kulla zaujaini ma alaihi minal huquq wa qad yahdutsu an yakrahu rajul zaujatahu aw takrahu hiya zaujuha. Jadi Islam memberikan hillun, memberikan solusi bagi sepasang suami istri ketika dia mendapatkan di luar dari harapannya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Meskipun di dalam pernikahan itu kita merasakan ada ketidakpuasan, tidak senang dengan pasangan kita gitu kan, atau sebaliknya, Al-Qur'an mengajarkan kita di dalam surah An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu, pasanganmu dengan baik. Fa in karihtumuhunna, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai dari pasangan kita, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi bisa jadi kita membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, dan ternyata di dalamnya itu ada kebaikan yang sangat banyak sekali. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW juga pernah bersabda, la yufarriqil mu'min mu'minah. Janganlah sampai seorang laki-laki berpisah gitu ya,
atau yabghad, saling membenci dengan seorang mukminah, seorang yang beriman. Nah, jadi ini asalnya, asal dalam kita berkeluarga. Wa fi dzalika yaqulu Allah Ta'ala wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Jadi ada hillah, ada solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika yakhafa alla yuqima hududallah. Jadi kalau seandainya mudarat dalam pernikahan itu lebih besar, maka ada solusi yaitu perceraian atau khulu'. Nah, khulu' inilah yang akan kita bahas bersama pada malam hari ini. Kalau tolak, perceraian insya Allah sudah pada tahu ya. Jadi kalau seandainya datang dari suami itu kita sebut dengan tolak. Dan kalau seandainya dia datang dari istri itu kita sebut dengan khulu'. Jadi ini boleh di dalam Islam. Bolehnya tentu ada syarat-syarat dan ada ketentuan-ketentuan sehingga tidak serampangan gitu ya, tidak semau gue. Yang penting saya sudah bosan akhirnya khulu'. Nah, ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Jadi khulu' itu adalah permintaan berpisah dari seorang istri kepada suaminya. Yang sekarang kita melihat kepada hadis Rasulullah SAW. Jadi ada seorang sahabat Rasulullah SAW dia menikahkan, namanya Amir bin Zarib. Dia menikahkan anaknya dengan anak sepupunya. Ya, jadi anak saudaranya. Jadi dia menikahkan, dia punya anak, saudaranya punya anak, lalu anak mereka ini dinikahkan. Jadi anaknya dinikahkan dengan sepupunya gitu ya, si Amir bin Zarib ini. Falamma dakhalat alaih, jadi ketika mereka sudah menikah ini, anak dan sepupunya ini nafarat minhu, anaknya si sahabat Rasulullah Amir bin Zarib ini lari dari suaminya. Fasyaka ila abiha, dan dia berkata kepada dan dia curhat kepada bapaknya begini-begini, nggak tahu ya, nggak diceritakan di dalam hadis ini apa yang menyebabkan dia lari dari suaminya. Tetapi Amir bin Zarib ini mengatakan kepada suaminya, la ajma'a alaika firaqu ahlika wa malika wa qad khala'atha minka bima a'taitaha. Ya, saya tidak akan mengumpulkan lagi antara kamu dan anak saya gitu kan, dan saya akan memisah dan akan mengembalikan harta yang atau mas kawin yang engkau berikan kepada anak saya, gitulah ya. Maka dari situ jatuhlah al-khulu'. Nah, jadi mereka sudah berpisah dengan perkataan bapaknya tadi. Oke. Insyaallah bisa dipahami ya. Halo? Insyaallah. Oke. Sekarang kita definisikan lebih detail lagi. Di dalam Al-Qur'an, khulu' itu ada disebutkan dengan fida ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 229, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima
fi maftadat bih. Jadi di dalam Al-Qur'an disebut dengan fi maftadat bih. Nah, jadi ketika seorang sepasang suami istri berpisah, terjadi khulu, itu ketika dikembalikannya harta yang pernah diberikan oleh sang suami kepada sang istri. Wal khulu alladhi abaha al-Islam ma'khudun min khal'it thawb. Artinya khulu itu di dalam bahasa adalah khala'at thawb. Jadi dia melepas pakaiannya, itu disebut dengan khala'. Jadi melepas pakaian. Li'annal mar'ah libas rijal. Jadi ketika kita sudah menjadi suami dan istri, maka suami adalah libas bagi sang istri dan istri adalah libas bagi sang suami. Qala Allah Ta'ala hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi karena kita adalah pakaian, maka kalau seandainya terjadi khulu itu khala'a itu dalam bahasa Arab artinya melepaskan pakaian, gitu ya. Dan di dalam Al-Quran juga dikatakan wasumya fidaan. Ya, jadi khulu itu disebut juga dengan fida. Li'annal mar'ah taftadi nafsaha bima tabzuluhu li zawjiha. Karena kenapa disebut juga dengan fida? Fida itu si perempuan ini akan mengeluarkan harta, akan berusaha untuk mengembalikan apa yang pernah dia dapatkan dari suaminya. Nah, makanya disebut dengan fida. Wa qad arafahu al-fuqaha bi annahu firaqur rajuli zawjatahu bi badli yahsululah. Jadi ulama mengatakan ini makna secara istilah ya. Al-khulu yaitu berpisahnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan dengan konsekuensi dikembalikannya harta sang suami yang sudah dipakai oleh sang istri, baik itu berbentuk mas kawin atau yang lainnya sesuai dengan kesepakatan. Dan sekarang seperti apa sih khulu itu? Bagaimana seorang istri boleh dia meminta khulu itu, meminta cerai kepada suaminya. Nah, ada alfaznya, ada lafaz-lafaz khulu. Wal fuqaha yarawna annahu la budda minal khal'i man an yakuna bilafzin khala'. Jadi ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya harus pakai lafaz khulu. Jadi lepaskan saya, gitu. Harus ada kata-kata lepaskan atau kamu lepaskan, kita bercerai. Istrinya mengatakan begitu dan saya akan mengembalikan harta dengan sekian gitu disebutkan. Walafzun yuaddi makna mislu mubaratun wal fidyah fa idza lam yakun bilafzil khala' wala yalfadhu fihi ma'nahu. Nah, jadi yang kedua dengan maknanya, kata-kata yang bil makna itu dengan makna al khala'. Ya. Ketika seorang suami mengatakan, jadi pendapat yang pertama ketika udah kita cerai saja, maka suami bilang tolak tuki. Nah, maka itu akan jadi talak. Ini menurut pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang kedua adalah ketika si istri bilang seperti itu dan suami mentalaknya, itu sebenarnya adalah khulu katanya. Sehingga sang istri harus mengembalikan harta. Nah, ketika yang meminta adalah istri. Jadi ini dua pendapat yang ada menurut para ulama dan dirojihkan bahwasanya al-khulu itu keluar dari keinginan yang dengan kesadaran oleh sang istri meminta cerai kepada suaminya dan suaminya menyetujui gitu kan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi seperti itu untuk lafaz khulu.
wal 'audu fil khulu'. Nah, jadi pengembalian harta di dalam khulu itu jadi orang yang khulu ini dikenakan hukum padanya sama seperti orang yang ditalak 3 atau talak bain. Jadi kalau talak itu kan ada 3 kali. Talak sekali, maka ini ada raj'i. Talak raj'i, maka dia ketika iddahnya 3 kali quru', 3 kali bersih, maka dia akan kembali. Boleh kalau suaminya mau rujuk lagi dengan istrinya bisa. Lalu dia talak lagi yang kedua misalnya, maka itu masih talak raj'i. Tunggu lagi 3 bulan, dalam 3 bulan dia ingin kembali, maka dia bisa kembali lagi. Nah, kalau udah talak ketiga itu talak bain, tidak bisa kembali lagi. Nah, kalau seandainya terjadi khulu, maka khulu ini sama dengan talak yang talak bain tadi, talak yang ketiga. Jadi tidak diperkenankan kembali untuk rujuk. Sedangkan masa iddahnya adalah 1 kali haid. Jadi orang yang khulu lalu mereka jadi tidak perlu menunggu 3 kali bersih dari haid atau 3 bulan. Tetapi cukup dengan dia sekali haid. Karena tujuannya adalah melihat kekosongan rahim ya, apakah kalau dia sudah haid kan berarti dia tidak hamil, maka kalau seandainya sudah selesai haidnya maka dia boleh untuk dinikahi oleh laki-laki lain, seperti itu. Nah, sekarang apakah harta yang dikembalikan itu persis dengan apa yang dikasih? Misalnya dulu pas nikah dikasih seperangkat alat sholat dan 1 gram emas misalnya gitu. Apakah binafsil mal atau tidak? Apakah harta yang itu yang harus dia kembalikan pada suaminya? Nah, di sini ulama mengatakan tidak ya. Jadi dengan semisal dengannya. Jadi tidak mesti dengan harta mas kawin itu. Ya, jadi dikembalikan, misalnya dikasih hadiah atau apa oleh suaminya, maka itu dikembalikan oleh sang istri. Di sini banyak sekali pembahasan tentang khulu' ini, khulu' baik itu. Ternyata juga ada khulu' anak kecil. Diaturkan di sini. Tapi sekarang insya Allah sudah sangat jarang ya orang dinikahkan di umur. Mungkin itu pengantar diskusi kita pada hari ini. Insya Allah jika ada pertanyaan, kalau Ana bisa menjawab, Ana akan jawab. Kalau seandainya tidak bisa, Ana minta izin untuk kita PR-kan gitu ya. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Tafadhal kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustazah Elanispi yang sudah memberikan memaparkan materi pada malam hari ini. Baik, dengan ini saya membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa raise hand ya, atau melalui chat. Di sini saya sudah melihat. Mungkin untuk yang pertama kepada Ustazah Neneng, saya persilahkan memberikan pertanyaan kepada Ustazah Ella. Ya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afwan Ustazah izin bertanya. Yang pertanyaan yang saya ajukan, kan ada hadis yang mengatakan tidak akan pernah mencium bau surga gitu seorang istri yang menggugat cerai suaminya gitu.
Tapi apakah ketika istri itu mengajukan gugatan cerai karena alasannya syar'i, di antaranya ya suami murtad begitu kan, tidak mempercayai tentang syariat Islam, berarti di dalam kategori murtad seperti itu ya Ustazah. Apakah itu sudah secara otomatis gitu kan, sudah membatalkan pernikahan itu ketika seorang istri mengajukan gugat cerainya di pengadilan agama, ketika jatuh keputusan dari sidang pengadilan, apakah perlu memang harus jatuh talak juga dari seorang suami? Apakah sudah sah cukup keputusan lewat pengadilan begitu? Tanpa adanya jatuh talak dari suami, karena gugatan cerai kan diajukan oleh istri ke pengadilan. Ketika pengadilan mengabulkan gugatannya, tetapi suaminya itu tidak menghadiri pengadilan, tidak menghadiri sidang pengadilan. Tapi apakah itu sah menurut agama tanpa adanya kata talak dari suami? Itu aja Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab atau gimana ini Mbak Catur? Oh, boleh Ustazah, langsung dijawab saja. Ya, syukran Mbak Neneng. Jadi makanya tadi di awal Ana buka dengan bahwasanya talak dan khulu' ini adalah solusi sebenarnya ya, solusi dari permasalahan yang tidak bisa terselesaikan dengan kata damai di dalam kita berkeluarga. Nah, termasuk salah satunya adalah ketika perbedaan keyakinan. Kita dengan keyakinan kita tetap dalam Islam, mungkin seperti kisah tadi, suaminya murtad dan diajak kepada Islam tidak mau, maka pada saat itu inilah yang sehingga tolak atau khulu ini menjadi solusi. Nah, kalau seandainya terjadi hal seperti ini, lalu sang istri mengajukan gugatan cerai kepada suami melalui hakim, maka ketika hakim menjatuhkan vonis, menjatuhkan sudah sah bahwasanya si orang ini bercerai, maka udah tidak perlu lagi kata talak dari sang suami karena sudah diwakilkan kepada ulil amri, kepada hakim pada saat itu. Nah, karena pengajuannya oleh istri itu tidak tolak namanya, tetapi khulu', maka ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Salah satunya adalah syarat untuk si istri mengembalikan harta fida ya, hartanya kepada harta yang diberikan oleh suaminya kepada istri ya, salah satunya mungkin mas kawin atau hal-hal lain yang dia dapatkan dari sang suami. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mendapatkan permasalahan baik itu di tengah-tengah masyarakat seperti tadi, ya perceraian memang adalah solusi dalam hal seperti itu. Tapi kalau sedikit-sedikit berubah, suaminya sudah mulai keriput misalnya gitu kan, terus minta khulu'. Nah, ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Jadi kalau seandainya perceraian dikarenakan akhlak yang buruk dari satu sisi, maka dikatakan oleh Said Qutb ya di dalam kitab Fikih Sunnah ini, ketika ada akhlak yang buruk di suami kita mungkin satu sisi, carilah pasti ada akhlak yang lain yang baik dari suami kita. Nah, maka fokuslah kepada kebaikan yang dia punya. Jadi seperti itu kira-kira. Begitu Mbak Neneng. Ya, syukran Ustazah. Afwan. Ya, karena apa namanya kan ada pendapat kalau misalnya memang pengadilan kan hanya secara negara gitu kan, tetapi secara syariat karena talak itu memang haknya seorang suami harus tetap diikrarkan. Nah, seperti itu kan. Kadang lebih sah menurut agama ketika sudah itu diikrarkan oleh suami jatuh talak walaupun tanpa sidang pengadilan. Nah, seperti itu. Ya, bahkan di dalam hukum agama baik agama secara agama ataupun secara
negara, seorang suami tidak memberikan nafkah atau dia pergi menghilang 2 tahun, maka nggak perlu dia ini kan, maka sudah ketika istri mengajukan kepada hakim, maka dia bisa terhukumkan talak. Jadi walaupun kadang suami itu bersikeras tidak mau mentalak istrinya ya Ustazah. Boleh. Jadi karena memang apalagi dalam permasalahan akidah itu ya, dalam permasalahan akidah, dan Rasulullah SAW pernah juga melakukan menyampaikan hal ini, meminta seorang suami menceraikan istrinya dan sang suami tidak mau gitu kan, dan Rasulullah SAW mempertegas sang istri untuk meminta kepada suami untuk diceraikan dengan syarat pengembalian mahar tadi. Jadi seperti itu. Keren saja, cukup jelas. Ya, Alhamdulillah. Baik, untuk berikutnya Umi Eis dipersilahkan mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, apakah kalau seorang istri mengembalikan pemberian kepada suaminya itu sudah menjadi otomatis mereka bercerai? Yang keduanya, apabila pemberian dari suami pada saat pernikahan sudah dipakai bersama, itu tetap harus dikembalikan. Kasih. Ya, jadi khulu itu dia akan sah ketika sampai kepada kesepakatan. Jadi seperti itu ya. Jadi kesepakatan antara keduanya maknanya kita cerai saja. Maka saya akan bayar kalau di dalam hadis itu ada hadiqah ya, seorang sahabat Rasulullah pernah memberikan sebuah kebun kepada istrinya, dan istrinya ini minta khulu di akhir pernikahan mereka, dan Rasulullah menyuruh mengembalikan hadiqahnya itu, mengembalikan kebunnya itu kepada suaminya, dan ketika suaminya menerima itu, maka otomatis mereka sudah bercerai dengan perceraian bain, tidak bisa kembali lagi. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah kalau seandainya dia bercerai harta yang dipakai bersama, contohnya apa ya? Rumah yang dia bangun bersama, terus dia bekerja bersama gitu ya. Nah, itulah yang disepakati antara sang suami dan sang istri. Kalau bahasanya itu harta gono gini gitu kan. Yang ini yang dibawa istri, yang ini dibawa oleh suami. Tapi dikatakan di dalam buku fikih ini bahwasanya kalau seandainya istrinya ya udah saya kasih kamu ini mobil semua katanya kan. Nah, maka ketika dia suami, ya sudah saya ambil gitu. Ada ya. Maka sudah cukup dengan itu. Jadi tidak mesti dihitungin satu-satu ringgit. Pas menikah dikasih cincin, habis menikah dikasih emas, habis ini lagi dikasih rumah, dikasih ini, dikasih itu, dan seterusnya gitu kan. Nggak begitu. Tetapi kalau seandainya sudah diterima fidaknya itu oleh pihak suami, maka itu sudah cukup. Ya, jadi untuk khulu'nya itu. Jadi seperti itu Bunda Ais. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya
Untuk Umi Sina ya, yang ingin mengajukan pertanyaan. Sebenarnya sih sebenarnya sih nggak mengajukan pertanyaan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Ustazah, yang Waalaikumsalam. tadi kan kata Ustazah kalau misalkan kita mau kita sudah bercerai, kita ada masa itu namanya masa iddah ya Ustazah, yang 1 bulan yang 1 kali Iya. haid. Iya, iddah untuk yang dicerai oleh suami ya. Itu aja Ustazah. Iya, jadi kalau seandainya seorang perempuan dicerai oleh suaminya, maka dia dapat ada iddah bagi perempuan yang haidnya lancar, maka itu iddahnya adalah 3 kali suci dan 3 kali haid. Tadi Kalau Ustazah dia, bilangnya 1 kali haid. nah, jadi beda ya, beda antara iddahnya orang yang ditalak dengan orang yang khulu. Jadi kalau orang yang ditalak 3 kali haid. Kalau dia tidak haid, maka 3 bulan. Kalau seandainya dia sedang hamil, maka menunggu sampai selesai terlahir anaknya. Nah, jadi baru boleh dia dinikahi oleh laki-laki lain. Atau kalau seandainya suaminya mau rujuk, boleh dia kembali dalam 3 bulan itu, maka dia tidak perlu akad baru gitu. Jadi cukup dia datang kepada istrinya, dia gauli, maka itu sudah terjadi akad sudah kembali menjadi suami istri kalau dalam tolak. Tetapi kalau perempuan khulu, dia meminta perceraian kepada suaminya, minta dicerai oleh suaminya dengan syarat tadi, lalu suaminya mau, maka pada saat itu iddahnya adalah 1 kali haid. Jadi nggak perlu dia nunggu 3 kali haid. Jadi selesai haidnya, untuk memastikan rahimnya kosong saja. Nah, jadi kalau dia sudah datang haidnya berarti kan haid. Lalu ada orang mau nikah dengan dia, itu sudah boleh gitu. Itu kalau khulu, atau sama hukumnya dengan talak bain ya, talak bain. Talak yang nggak boleh kembali. Kalau talak 1 dan talak 2 itu talak raj'i, boleh suaminya kembali kan. Tapi kalau talak bain atau talak kalau talak bain, talak 3 kali talak, maka dia harus dia menikah dengan orang lain lagi kalau seandainya suami mau nikah lagi sama dia gitu. Jadi nggak usah pakai penghulu dulu gitu saja, nggak usah pakai penghulu lagi gitu. Misalkan kalau di dalam masa iddah nggak perlu. Oh. Jadi ada seorang suami, saya talak kamu katanya kan. Terus makanya sebenarnya di dalam hukum Islam, ketika seorang perempuan dalam keadaan dalam masa iddah, dia tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Cuman kan masalahnya di masyarakat kita berantem, dicerai sama suaminya, istrinya minggat ke rumah orang tuanya ikut campur. Padahal itu tujuannya di dalam Islam, istri tidak boleh keluar dari rumah suaminya di dalam masa di dalam masa iddah itu, agar ada waktu bagi mereka untuk islah gitu kan. Jadi suami ya udah mungkin dalam jangka waktu 3 bulan itu istri berubah, suami juga berubah berpikiran, maka dia cukup dengan dia bercampur saja itu sudah bisa melanjutkan pernikahan. Khusus untuk talak 1 dan 2. Baik Ustaz. Jadi selama ini saya dengar itu bohong ya Ustaz ya, kalau misalkan udah ditalak terus berhubungan badan itu katanya jinah gitu. Itu bohong ya. Kalau udah lewat dari masa iddahnya, dia harus akad lagi. Kalau dia tidak akad ya disitulah zinanya. Kalau masih masa iddah tidak apa-apa gitu. Masa iddah tidak perlu diakad lagi. Baik saja. Jazakillah khairan katsiran saja. Wa iyaki. Allah tercerahkan saja insyaallah. Baik. Kayaknya ada di ini tadi Mbak Catur di chat. Di chat ada. Cuman ini mungkin Uktiri ini sudah
raise hand dulu Ustazah. Jadi saya Oke. persilahkan Firini dulu. Firini, Iya, Usti. silahkan. Gini, ya baik, terima kasih. Ini Ustazah mau bertanya, kebetulan saya ini sedang hulu. Karena sudah ibaratnya, apa ya Ustazah, sudah paket kompleks lah Ustazah. Permasalahannya sudah kompleks banget. Terus kemarin itu sebelum kejadian saya melakukan hulu, dia ada masalah. Terus dia minta sama saya, kasih saya uang segini, maka apa yang kamu minta akan saya kabulkan, istilahnya gitu. Terus saya bilang, saya cuma minta ceraikan saya gitu kan Ustazah, karena bersama itu sudah nggak bisa gitu Ustazah, karena menikah dan menikah gitu Ustazah, dianya kan seperti itu. Nah, tapi setelah saya kasih uang, yang saya minta tidak dilaksanakan. Saya menunggu nggak ada reaksi dari dia gitu Ustazah. Maksudnya dia tidak membuat istilahnya ke pengadilan gitu Ustazah, tidak ada. Akhirnya saya dari Hong Kong sini melakukan istilahnya saya cari pengacara. Akhirnya ini on progress Ustazah, dalam proses dulu seperti itu. Nah, kan dia tetap bersikeras tidak mau bercerai. Terus dia bilang dia mau bercerai, yang penting saya kasih iwat ke dia, seperti itu. Seperti itu Ustazah. Karena tapi kan sebelumnya sudah saya kasih. Saat itu dia ada kasus, saya kasih. Terus dia bilang, apa yang kamu minta? Saya minta dicerai. Tapi dia tidak tidak melakukan gitu. Akhirnya saya sendiri yang bertindak lah itu Ustazah. Maksudnya biar jelas lah statusnya selama ini kan saya digantung nggak jelas kayak jamuran basah gitu. Ya kering-kering akhirnya. Iya Ustazah, sudah sekian tahun kan digantung nggak jelas. Sementara kan dia laki-laki kan Ustazah, ya bisa 1, 2 suka dia lah seperti itu. Sementara saya kan digantung, jadi kan nggak jelas statusnya gimana gitu. Istri bukan, ya kayak gitulah Ustazah, janda bukan. Nah, yang ingin saya tanyakan kan dia minta uang iwat. Terus dia bilang saat itu sama Pak Hakim dan pengacara juga, saya tidak mau cerai. Saya mau cerai, yang penting ada uang iwat dari dia, seperti itu. Itu gimana Ustazah hukumnya? Iya, ya itulah hulu. Ada uang iwatnya gitu kan, ada uang, ada harta yang harus kita keluarkan. Nah, dia mintanya lumayan loh Ustazah. Dalam posisi seperti itulah kita datang ke hakim. Ya benar, sudah benar Mbak Rini minta bantuan ke hakim. Itu pengacara atau hakim KUA Mbak Rini? Pengacara sama hakim. Kan saya dari sini kan minta tolong ke pengacara. Hongkong soalnya ya, jauh ya. Iya, berarti di Hongkong. Ke KBRI ya? Iya, ke KBRI. Dari pihak pengacara kirim berkas ke saya stempel di KJRI sini. Saya kirim lagi ke Indonesia, jadi yang di Indonesia sana pengacaranya sana yang ibaratnya menggantikan saya di sana, seperti itu. Nah, jadi yang perlu dilakukan saat ini adalah kepastian dari hakim. Jadi kalau seandainya memang sudah seperti tadi, maka dengan keputusan hakim ya sudah ini nanti akan diadakan mediasi dan lain sebagainya. Kalau seandainya tidak terpenuhi mediasi, maka hakim akan mengeluarkan SK cerai. Jadi dengan itu kekuatannya, jadi tidak tergantung lagi, tidak seperti pakaian basah lagi kan, karena memang kita butuh kepastian kan. Iya, Ustazah, benar. Itu dihukumkan oleh hakim. Nah, sebenarnya kalau seandainya memang suaminya ada sudah berkatakan begitu, saya akan ceraikan kamu kalau seandainya kamu serahkan saya uang sekian. Ketika Mbak Rini menyerahkan uang, itu sebenarnya sudah jatuh talak, sudah jatuh hulunya, sudah bercerai sebenarnya. Kalau dari segi Islam, cuman kan nanti ada karena suaminya agak begitu gitu kan, ada dia daripada bermasalah nanti di pengadilan, sebaiknya mungkin kalau sebelum Mbak Rini menikah lagi dengan orang lain misalnya seperti itu, dibuatkan dulu akta keterangan cerainya ada oleh ini. Jadi insya Allah kalau seandainya sudah seperti itu,
Tidak susah ya, tidak susah di ini. Meskipun dia tidak Di hadir gitu Ustazah, pengadilan. misalnya sekarang Pak Hakimnya akan mengeluarkan aksi cerai, tapi dia tidak, ibaratnya tadi mengikrarkan gitu loh, iya, Tidak ada kan hakim masalah. yang memutuskan. Oh, tidak Jadi ada sudah masalah. Oh, iya. diputuskan. Dengan dia mengatakan tadi itu sudah jatuh sebenarnya, sudah selesai Oh, urusan. Karena dia udah Alhamdulillah. ngomong kan, Iya, saya iya. akan ceraikan kamu dengan syarat kamu ngasih saya uang. Lalu uangnya sudah diterima dia, Mbak Lini sudah mengeluarkan. Wah, itu sebenarnya udah terpenuhi karena syaratnya yang disampaikan sudah terpenuhi seperti itu. Nah, cuman untuk penjagaannya saja, menjaganya ya harus biar hitam di atas putih gitu kan. Kalau secara Islamnya itu sudah selesai itu. Oh iya, yang penting secara Islamnya udah selesai. Ya, Iya, biar tinggal tidak secara hukum. bermasalah Oh, iya. di lain hari. Maka ya ini kan secara negara gitu. Oh iya. Jazakillah khair Iya. Ustazah pemaparannya. Iya, sahalallahu laki umuraki. Semoga Mbak Rini dimudahkan urusannya. Amin. Amin, amin. Ya, baik. Berikutnya yang melalui chat dari Umi Fatimah, beliau bertanya, jika meminta cerai akibat KDRT, apakah harus juga mengembalikan harta yang telah diberikan pasangan? Ya, jadi pokoknya kalau khulu ya harus pengembalian, ada iwatnya, begitu aturannya gitu. Oleh karena KDRT atau karena apapun, kalau khulu syaratnya adalah mengembalikan, ya. Jadi seperti itu Umi Fatimah. KDRT atau apapun ya. Kalau dia KDRT terus dia yang menceraikan ya tidak. Tetapi kalau seandainya permintaan perceraian itu datang dari istri, maka di situ ada iwatnya, pengembaliannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan kepada tidak ada pertanyaan lagi yang akan diberikan. Saya mohon kepada Ustazah Ella untuk memilih. Ini untuk pemenangnya ada berapa orang? Biasa 3 ya? Biasanya sih 3 ya. Ini pesertanya banyak sih. Oh ya, iya nggak apa-apa Umi Fatimah. Ya, tadi ada Ustazah Neneng, Umi Ais, Hina, Ustirini, dan juga ada Umi Fatimah. Jadi ada 5. Ada 5 yang mengajukan pertanyaan. Boleh, silahkan kepada Ustazah Ella untuk memilih 3 pertanyaan terbaik pada kajian kita malam hari ini. Wah, susah ini. Nggak bisa 5-5-nya dapat hadiah. Ya, Mbak, mungkin 3 diantaranya ya Mbak Neneng, Bu Owi, sama Bu Rini. Kirain saya. Umi Sina mau? Oh, boleh hadiah dari saya. Jalan-jalan ke Lombok, ayo. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah Ustazah doain aja Ustazah, Masya Allah. Ya Allah, si Ya, Dede boleh diulang tadi
Umi Neneng, terus Umi yang Uis, dua Ibu Ois Boys. sama Mbak Rini. Oh iya, ya. Bali ini Terima jauh kasih. di Hong Kong, susah. Ini saya dapat, saya di Hong Kong, Ustazah. Yang di Jepang komplain, yang di Jepang komplain. Masya Allah. Baru Ya, baru Di Hong Kong bergabung. kuliah apa sekolah Mbak? Sekolah kerja Mbak Rini? Kerja Ustazah saya di sini. Caregiver, ngurus orang tua. Orang tuanya sudah tidur. Oh gitu. Iya, laki-laki. Oh. Dari kakeknya stroke. Hmm. Jadi Iya. seperti itu kegiatannya. Jadi bisa tolobul ilm kalau malam. Alhamdulillah. Pagi agak pagi tidurnya. Rondanya nanti tengah malam Ustazah jam 2 dia bangun. Kayak gitu. Ya, semoga dimudahkan. Ya Amin, kalau Mbak minta Rini doanya nggak mau diberkahi bisa ya dikasih ke Ustazah. Bu Fatimah. Apa hadiahnya Ustazah? Nggak tahu. Mbak Sinagawan nih apa ya? Apa hadiahnya Ukti Sina? Rahasia. Oh rahasia, nggak apa-apa lah kirimin rahasia. Masya Allah. Hai. Apalagi kalau doa itu tanda bukti cinta sebenarnya. Masya Allah. Kalau doa makan setiap hari, Masya Allah. Iya. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Sudah malam di itu di Lombok, di Jepang juga udah jam 10:30 lewat 40. Ditutup aja, gimana? Apa nggak ada pertanyaan lagi kan ya? Jadi kita tutup aja ya. Umi catat. Ya Ukti Sina. Baterainya lowbat. Udah catat, silakan ditutup. Suaranya nggak ada ya, Uti catat. Kenapa ya? Uti catat suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Pak Catur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada, baru ada. Baik. Jadi kesimpulannya, kalau saya boleh menyimpulkan di sini, bahwa seorang istri apabila dalam pernikahan ada suatu masalah yang tidak bisa kita hindari, boleh mengajukan khulu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dan juga ada perbedaan. Kalau talak dari suami itu istri harus ada 3 kali masa iddah, sedangkan kalau khulu itu hanya 1 kali masa iddah saja. Tadi juga sudah diputuskan untuk pemenangnya, yaitu Ustazah Neneng, Umi Iis, dan juga Ukti Rini. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu penutup. Untuk Ustazah Ella, apakah bisa menutup kajian pada malam hari ini? Beliau sudah belum ya? Itu katanya baterainya lowbat katanya. Oh iya. Pada Bunda Sina? Ustazah boleh Neneng untuk aja, Ustazah Neneng aja, Ustazah Neneng. Kepada Ustazah Neneng, Ahwan boleh minta tolong untuk menutup kajian kita pada malam hari ini Dengan doa. dengan doa kafaratul majelis dan juga doa penutup. Ustazah Neneng. Udah. Tutupnya doa kafaratul majelis aja. Misina. Dengan doa, coba doa. Bentar,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian kita selesai. Mari kita bermunajat bersama, berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan untuk malam ini menjadi berkah untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Amin. Ya Allah, hari ini kami bermunajah kepadamu. Ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, Amin. dan dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Ya Allah, teguhkanlah iman kami, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Semoga Amin. kami bisa tetap istiqomah di jalan-Mu. Berilah kami selalu kekuatan untuk menerima segala ilmu yang bermanfaat untuk kami. Jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin. Selamatkanlah kami. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, yang bisa mengantarkan kami ke surga-Mu yang terbaik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah kasihan sahabat semua. Insya Allah pengumuman pemenang besok ya, sahabat semua ya. Ya. Sampai lagi insya Allah. Insya Allah. Saya izin live ya sahabat semua. Terima kasih kepada semua ummahat yang sudah bersedia hadir pada kajian kita malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah saya dalam penyampaian sebagai moderator. Semoga Allah masih memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam kajian berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasihan sahabat. Izin live.